Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan saya Didi Junedi dalam channel YouTube Ngaji Literasi. Baik, sahabat literasi, pada kesempatan kali ini saya akan membincang satu tema yang sangat menarik untuk kita semua, khususnya bagi calon penulis, para penulis pemula, bisa juga pada penulis yang sudah malah melintang di dunia penulisan ya, yang sudah mungkin melahirkan banyak buku, banyak karya. Karena ini masalah klasik yang selalu hadir di benak kita semua, apalagi yang masih sangat awam di dunia penulisan. Tema yang saya maksud adalah menulis itu mudah. Baik, sahabat literasi, benarkah menulis itu mudah? Itu sebuah pertanyaan yang perlu dijawab untuk meyakinkan kita semua bahwa memang menulis itu mudah bagi yang terbiasa. Jadi semuanya itu akan menjadi mudah bagi orang yang sudah biasa melakukan aktivitas tersebut. Nah, seperti kita yang sudah biasa nyetir mobil misalnya, itu tentu mengatakan nyetir itu mudah karena sudah terbiasa. Kalau yang baru belajar nyetir pasti susah, apalagi mobil yang manual ya. Kita harus betul-betul konsentrasi full, seimbang, mana saat kita menginjak kopling, mana saat menginjak gas, rem dan sebagainya. Nah, menulis pun demikian. Menulis itu dianggap mudah, ya mudah, dianggap susah, ya susah. Terus apa yang ingin saya sampaikan melalui tema kita kali ini? Saya ingin meyakinkan bahwa menulis itu benar-benar mudah. Gini, tentu kita sudah sering ya melakukan aktivitas menulis. Ya, kita menulis surat, menulis mengarang bebas atau apa saja. Dan itu pelajaran dasar ketika kita masih di sekolah dasar dulu. Mungkin ada pelajaran ya menulis khususnya, kemudian pelajaran mengarang, pelajaran menyusun puisi atau apa saja lah. Nah, saya berdasarkan pengalaman selama ini bahwa untuk memulai sebuah tulisan itu bukan satu hal yang sulit kalau kita yakinkan dalam diri bahwa semua yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi sebuah ide tulisan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang bagaimana mencari ide ya. Misalnya kita saat jalan-jalan nih, kemudian menjumpai satu peristiwa, entah itu peristiwa misalnya ada kerumunan, ada acara yang sifatnya sosial atau apa saja. Itu kemudian kita timbul pertanyaan, ini ada apa? Kok rame-rame begini? Nah, dari itu bisa menjadi sebuah tulisan. Atau kemudian pada saat kita membaca satu buku ya, satu buku di awal-awal paragraf kita sudah baca, itu bisa juga menjadi sebuah ide tulisan. Bahkan pada saat kita sedang menyenandungkan syair lagu ya, kemarin saya sebut juga ada ide menulis dari syair lagu, atau dari mana yang biasa kita jumpai sekarang itu berseliweran itu kata-kata bijak, mutiara, hikmah atau apa saja. Nah, untuk memulai menulis itu bisa dengan berbagai macam cara itu tadi, mengutip satu quote tertentu, ayat, hadis dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian dari mana atau apa yang akan kita tulis. Nah, ada satu rumus ya untuk menulis itu adalah apa yang saat itu terdetik di benak kita, apa yang saat itu tersirat di benak kita, segera tulis apa saja. Misalnya Anda sedang memikirkan masa depan karena masih belum jelas ya, misalnya madesu, masa depan masih suram. Itu kemudian bisa menjadi satu ide, tulis saja madesu gitu, masa depan suram, kasih tanda tanya, benarkah? Nah, dari situ kemudian coba diungkaplah sesuai yang sedang ada di benak Anda itu seperti apa. Jadi ketika awal menulis,
Sudah lupakan, abaikan semua kesalahan-kesalahan, semua kekeliruan-kekeliruan, baik itu tanda baca, baik itu kata, baik itu kalimat apa saja. Nah, umumnya kan kita menulis di mungkin laptop ya, di notebook atau di PC. Nah, ketika itu kita sedang nulis, tulislah secepat mungkin. Namanya speed writing ya, menulis cepat. Itu pokoknya unek-unek yang ada itu kita keluarkan semuanya. Tadi misalnya masa depan suram, sudah kita tulis saja masa depan suram, benarkah? Kemudian Anda ceritakan saja apa yang sedang Anda alami. Saat ini saya sedang galau karena tengah dilanda ada yang patah hati, ada yang kemudian belum dapat pekerjaan, ada yang belum nikah, ada yang belum macam-macam. Tulis saja semuanya, tulis dan tulis sampai kemudian betul-betul sudah habis ide dalam benak kita itu. Sudah habis, apa yang kita lakukan? Jangan diedit dulu. Saya sarankan jangan diedit dulu. Endapkan. Endapkan itu artinya dibiarkan dulu. Kita tutup laptop itu, notebook itu, PC itu kita shutdown, selesai. Kita santai dulu. Kita nikmatilah yang mau minum minuman favoritnya tadi, misalnya kopi, teh, es atau apa saja lah, terserah. Kemudian beberapa saat jeda itu kita buka lagi lah laptop itu, tapi bukan dalam waktu semenit 2 menit ya, mungkin beberapa jam kemudian, atau mungkin juga kalau kita memang ada kegiatan lain sehari kemudian, buka lagi apa yang sudah kita tulis itu, baca lagi dari awal. Saya yakin nanti akan ada banyak ide-ide baru yang muncul. Disitulah karena kita pakai laptop kan enak, ada yang kayaknya kurang pas nih, paragraf ini bagusnya di bawah bukan di atas, atau di tengah, atau di akhir. Itu tinggal kita copy paste kan, atau kemudian kita tambahkan, atau kita kurangi, atau kita apakan. Itu akan lebih mudah setelah diendapkan, bukan saat itu. Nah, masalahnya pengalaman yang pernah saya alami juga, para penulis pemula itu umumnya ingin tulisan yang ditulis saat itu seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Ya itu jelas tidak mungkin lah. All first draft are shit. Semua draft awal itu ya suatu yang ya kacau, yang buruk lah. Jadi jangan berharap satu awal tulisan itu kita sudah menjadi bagus, apalagi sempurna, itu nggak mungkin. Maka setelah kita endapkan beberapa saat, kita buka lagi, pasti ada ide-ide baru yang muncul, dan ketika itu kita tulis lagi, kita perbaiki lagi. Disitulah saatnya kita proses editing, bukan pada saat kita nulis. Kalau saat nulis kita edit, nulis kita edit, itu nggak akan selesai, bahkan akan mengganggu proses itu. Nah itu nanti akan terbiasa. Kalau sudah menulis itu akan terasa ngalir begitu, ide itu muncul begitu saja. Nah tapi memang pengalaman menulis itu terasa sulit tidak hanya dialami oleh para penulis pemula atau calon penulis, apalagi bahkan penulis-penulis yang sudah senior, yang sudah melahirkan banyak karya pun mengalami demikian. Nah jadi setiap mengawali paragraf pertama itu pasti mengalami kesulitan, tetapi ketika paragraf pertama sudah jadi, itu sebagian besar ya, itu umumnya lebih mudah lagi merangkai kalimat pada urutan-urutan berikutnya sampai akhir naskah itu jadi. Nah, kembali sahabat literasi yang berbahagia, saya biar tidak dianggap hanya ngecap ya, cuma omdo nulis itu mudah, nulis itu mudah, itu sudah saya praktekkan. Jadi apa yang saya tulis itu, satu, ini prinsipnya, yang sedang ada dalam benak kita, itu yang pertama. Yang kedua, menulis terasa mudah itu jika tema atau materi yang kita tulis adalah sesuatu yang kita pahami, ya, yang kita pahami. Jangan kita berharap tulisan baik kalau sesuatu yang kita akan tulis itu sesuatu yang jauh dari pemahaman kita. Karena ikutan tren, sekarang lagi rame politik misalnya, kemudian kita ikutan nulis politik, padahal kita tidak punya ilmu sama sekali tentang politik. Kita hanya baca WA group, kita hanya baca di artikel-artikel lepas, tulisan-tulisan di media sosial, kemudian kita seolah ingin jadi pakar politik. Itu berat sekali.
Ya rame lagi perbincangan tentang misalnya moderasi beragama. Kalau kita itu tidak punya basic dalam hal kajian-kajian tentang tema keagamaan, mohon maaf, dan literatur kita terbatas, eh, kita tidak bisa mengakses kepada referensi-referensi atau sumber-sumber utama, primary sources atau masdarul awal, itu saya kira akan kesulitan. Tulisan kita akan garing, akan tidak ada dayanya karena bukan bidang keahlian kita. Nah, saya pribadi misalnya, saya itu bukan seorang politikus, bukan orang yang atau ilmuwan politik. Saya bukan, tidak ahli di situ. Saya bukan ekonom, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan orang yang ngerti tentang dunia teknologi, katakanlah seperti itu. Maka tema-tema tersebut tidak akan pernah saya tulis sampai kapanpun. Kenapa? Saya sadar diri di luar sana itu banyak orang yang jauh lebih pinter tentang tema-tema itu. Maka concern saya dalam dunia keagamaan, sosial keagamaan, tema-tema Qurani, motivasi Islami, itu yang saya garap. Dan saya merasa nyaman menulis itu. Karena apa? Temanya sesuai dengan bidang minat kajian saya, referensinya melimpah, dan insya Allah sedikit banyak saya sudah membaca buku tentang tema-tema tersebut. Jadi kalau misalnya menulis tentang moderasi beragama, menulis tentang tema-tema Qurani, tema-tema keagamaan, tentang ibadah, itu insya Allah saya akan jauh lebih mudah dan lebih menikmati tulisan itu. Dan saya yakin tulisan itu akan punya kekuatan yang jauh dibanding kalau saya nulis tentang politik, ekonomi, budaya, dan hal-hal yang di luar core keahlian saya. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, jadi stigma istilah tentang menulis itu sulit itu terbantahkan di sini. Kalau sampai saat ini, apalagi Anda yang sudah menyelesaikan jenjang kuliah misalnya, atau bahkan yang masih kuliah, atau yang nggak sempat kuliah tetapi sudah mengenyam pendidikan sampai tingkat atas ya, sampai SMA, itu kemudian mengatakan menulis itu sulit, saya katakan hanya kurang latihan saja. Jadi saya tidak mengatakan menulis itu betul-betul mudah, tetapi menulis itu mudah kalau kita mau memulainya. Maka setiap kali ada teman yang saya pengen nulis tapi kok kayaknya sulit. Nah, dia sudah memblok dirinya, belum apa-apa sudah mengatakan, wah menulis itu sulit. Dia sudah membentengi kemampuan dirinya, padahal potensi kita itu tak terbatas. Potensi kita luar biasa. Banyak sekali yang, saya bukan dari keluarga yang penulis ya. Jadi tidak ada, kalau diurut terahnya itu nggak ada terah penulis. Jadi kenapa saya bisa menulis? Ya karena latihan. Maka ketika banyak yang bertanya, Mas, atau itu kira-kira apa sih rumusnya untuk bisa menulis itu? Rumusnya 7M. Wah, udah semangat tuh mau nyatet. Bener ya? Iya, 7M itu apa itu rumusnya? 1, M pertama menulis, yang kedua menulis, 3 menulis, sampai 7 itu menulis semuanya. Loh iya bener, ya iya. Kalau mau nulis ya nulis. Kalau Anda pengen pinter bermusik, main gitar, caranya gimana? Ya belajar gitar. Ya kan? Kalau Anda pengen atau mahir dalam berorasi, berpidato, ya selalu latihan pidato. Nah, kalau pengen mahir nulis, ya jangan cuma pengen, action, lakukan itu, menulis. Jadi tiada hari tanpa menulis, dan itu ya saya lakukan. Memang prosesnya itu butuh kesabaran, ketekunan, determinasi yang tinggi, keuletan. Pokoknya semua harus dilewati. Di awal perjumpaan kita bahwa ada waktu selama berapa, dari semester 3 S1 sampai selesai, saya nggak pernah dimuat sekalipun dari 50-an lebih tulisan, mungkin hampir 100 ya. Itu saya kirim ke koran, ke majalah, ke mana saja, satu pun tidak yang dimuat. Coba bayangkan, kalau dihitung-hitung ya, waktu, tenaga, materi atau dana, macam-macam lah, itu sudah sangat melelahkan. Sampai akhirnya saya stuck, nggak mau menulis kan, berhenti 1 tahun. Tapi kemudian saya sadar diri bahwa
kalau mau berjuang itu jangan setengah-setengah. Kalau mau melakukan sesuatu ya harus maksimal, harus full. Ya udah, saya kuatkan semangat, saya mulai nulis lagi, dan alhamdulillah kemudian bisa terbit satu tulisan dimuat di koran. Ya nggak terlalu besar lah, tapi kemudian itu memacu semangat saya, akhirnya terus sampai akhirnya melahirkan karya-karya buku dan sebagainya. Dan buku pun demikian, yang saya ceritakan waktu itu, puluhan penerbit sudah menolak naskah buku saya, dan pada akhirnya ada satu penerbit kecil yang menerbitkan, dan itu menjadi starting point, menjadi batu loncatan saya untuk terus menulis. Dan yang saya lakukan saat ini untuk meyakinkan diri bahwa menulis itu mudah, maka kita tidak boleh memblok diri kita tentang bagaimana kita bisa menulis. Yakinlah menulis itu mudah, menulis itu gampang, asal kita mau berusaha dengan serius, dengan penuh ketekunan. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, inilah saatnya kita untuk memulai aksi kita. Siapa saja yang pengen menjadi penulis, segeralah menulis apapun itu yang kita tulis. Baiknya yang terbaik adalah sesuai dengan bidang keahlian kita, agar kita lebih mampu mengelaborasinya, mengolahnya dengan baik. Dan abaikan semua kesalahan-kesalahan di awal tulisan. Jangan nulis sambil ngedit, itu nggak akan selesai. Tulislah semuanya dulu sampai selesai, baru setelah itu diendapkan, baru itu kemudian diedit ulang. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, inilah sedikit berbagi ilmu dan pengalaman tentang menulis itu mudah. Yakinkan dalam diri kita, menulis itu mudah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.